ini di kola terus ini kita nih. Iya, itu dia makanya gue tertarik dengan klan kakak nih Kita karena nih memang hari-hari di kola, Cok. Iya. Tapi kenapa kita bantu lah, kita bantu untuk biar naik juga sama-sama, biar semua sukses, fighter di Indonesia semua sukses, kita bantu lah. Iya. Jadi dari dulu nih kita kalau di kolot ini kita ikut terus toh. Iya. Ikut terus, ikuti berat. Iya. Kayak kakak Brian juga. Kan dia yang kolotku. Iyo, Asis juga kolot saya, Rani Pangalila kolot saya. Tapi Kalian semua Halo para penggemar combat sport di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast HSS. Sebuah podcast yang bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk lebih mengenal para petarung sekaligus influencer yang akan bertanding di event HSS. Bersama gue Andika Mamesa atau biasa dipanggil M. Dan saat ini kita sudah menghadirkan dua orang yang akan bertarung di event HSS 7 Redemption. Mereka adalah perwakilan dari klan Kakak J dan Kakak Ungke. Tepuk tangan semuanya. Gimana bro? Kabar? dasar luar biasa. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Tahun Baru kakak. Selamat Natal dan Tahun Baru bro. Kakak. Yoi, gimana perasaan bro bisa balik ke event HSS kali ini, Kakak J? Lu kan dulu kan udah pernah tanding kan event HSS 1 pembuka. HSS 1. Iya kan? Iya. Adalah KKJ lawan Paris Fernandes. Iya. Dan setelah sekian lama akhirnya bisa balik lagi ke HSS nih. Iya berapa tahun ya? Iya, udah berapa tahun? 5. Tidak sampai 3 sampai 4 tahun lah. Ya, 3 2022 tahun itu. melanglang buana dulu akhirnya bisa balik ke HSS. Gimana perasaannya? Perasaannya sekarang tuh sudah puas lah. Iya. Karena udah banyak perubahan, makin bagus, makin ke sini eventnya makin gimana ya bilangnya, tambah keren lah. Tambah keren ya. Iya, tambah Dan keren, bagus. elunya sendiri gimana? Maksudnya kayak pas tanding di HSS nih, dapat kesempatan lagi tanding di HSS nih, apakah excited atau gimana? Harusnya iyalah. Iya ya. Karena langsung ditanyain tuh sama Pak CEO. Langsung ya, direct ya. Direct langsung. Iyalah, mantan rival juga kan lo berdua. Dia takut saya tuh kayaknya itu. Setelah saya tuh. Iya iya. Ada iya. bercanda teman itu. Aman lah ya. Aman guys. Kakak Ungke gimana? Perasaan kalau kali ini kan baru pertama kan? Iya, pertama. Di HSS kan, gimana rasanya bisa berkompetisi di event HSS nih? Tentunya penasaran sama senang bisa ikut ambil bagian di ISS 7. Iya ya, jadi excited lah ya Excited. bisa ini. Mungkin sebelum kita bahas pertandingan kalian udah fix kan bakal bertanding di event HSS 7 Redemption kan? Mungkin kita tarik mundur dulu lah ya maksudnya. Gue sih sebenarnya tertarik banget sama ini klan kakak. Asik. Iya kan, kayak maksudnya bisa dibilang klan kakak nih sangat aktif di sosial media dan juga sangat aktif di industri combat sport lah. Kalau di sosmed ya kita gabut aja lah, hibur-hiburan aja. Enggak lah, itu yang justru nilai plus utamanya itu kan dari combat sport di sosial medianya itu kan. Iya. Maksud gua awal mula kebentuknya nih siapa yang memperprakarsai lah. Siapa yang prakarsai dan kenapa kalian bisa kebentuk nih kepikiran ngasih nama klan kakak? Itu saya sudah sering jawab ya sebelumnya. Iya, iya. Mungkin untuk yang belum tahu. Saya belum tahu banget. Oh, Kakak Andika belum Iya, tahu. iya, iya. Jadi itu paling dari awal kan kita iseng-iseng toh. Kita kan tim Muay Thai Papua, PON. Oke. Jadi kita buatlah ID Instagram. Karena bagaimana ya, kan di Papua kita sering dipanggil kakak. Kakak, begitu. Iya, iya. Jadi kita sudah begitu aja, singkat Kakak J, Kakak Ungke. Oke. Terus yang lain-lain juga ikut, ya sudah. Kita tiap hari latihan sama-sama, senang sama-sama, susah sama-sama, menderita sama-sama, sukses sama-sama. Jadi kita seperti saudara lah. Oh, jadi mulai dari sebenarnya dari keakraban dulu Iya, ya? betul. Iya, kalian akrab, Betul. tapi akhirnya klan kakak ini bertransformasi jadi bisa dibilang manajemen lah ya? Apa tetap kelompok apa gimana? Karena kan ada beberapa yang masuk tambahan baru kan? Iya kan? Masuk Forlan Ripaldo ya kan? Forlan tuh, ya dia tuh emang blok dia, jadi dia harus maki-maki dulu. Oh, Dia jadi kita juga sudah anggap saudara, jadi sudah masuk aja lah kita. Biar bagaimana ya bilangnya ya? Biar jangan udah, biar Forlan cepat kaya. oh, nah itu. Justru itu kan, maksudnya kan klan kakak nih kan bisa dibilang manajemen untuk menuju cepat kaya nih. Anjir, Enggak begitu. Apa gimana? Saya langsung panas demi.
Hah? Kenapa panas? Maksudnya Kan betulan gua sih, berdasarkan sebenarnya. penasaran ini, benar. Benar. Tidak lah, maksudnya kita awalnya emang pertama iseng, terus karena kedekatan kita di tim PON, Iya. dan sekarang lagi kita latihan sama-sama kalau ada pertandingan di industri combat sport ini, jadi ya udah orang-orang mulai anggap kita sebagai satu klan atau satu keluarga, Iya. gitulah. Oh, asal mulanya Iya. dari situ ya. Dari situ. Nah, kalau Ungki sendiri pertama kali masuk atau jumpa semua klien kakak nih kapan? Dari PON juga itu? Iya, kita satu tim dulu. Satu tim. Tim dari Papua. Oh ini merah, sini. Lipstick, mau itu cium apa? Iya, dapat cium. Sini. Ini. Oh sudah. Oh iya. Oh iya. Pikir persiapan, Bro. Pikir Ketahuan. hasil dari persiapan. Tidak lah. Enggak ya? Persiapan buat apa? Hah? Persiapan buat tanding nanti Tidak besok. usah persiapan. Oh, nggak usah Aman. persiapan. Nanti kita bahas itu ya, nggak usah persiapannya itu ya. Boleh lah itulah. Iya. Lalu gitu kita masih bahas pertandingan-pertandingan sebelumnya sebelum menuju ke ASS 7 ya. Oke. Pertandingan terakhir KJ itu kan ngelawan si Ajis Aziz, Kalim ya. ya. Ajis Kalim dan kebetulan lu kalah poin ya waktu itu ya. Ya. Dan iya. Gue mau tanya nih, kayak lu menanggapi kekalahan di dalam industri combat sport, lu gimana menyikapinya aja? Jadi begini, sebenarnya kalah menang itu biasa. Betul. Cuman karena ini semua mata, semua media semua ke kita, Betul, jadi ya. kelihatannya kayak separah itu. Sebenarnya itu kan kalau di atlet itu kalah menang itu biasa. Cuman Betul. karena itu yang tadi saya bilang, semua mata ke kita, semua media ke kita, jadi seakan-akan kayak itu besar dan buat kita down. Padahal sebenarnya tidak. Buat lu pribadi sebenarnya ya sudah. Ya, sih sebenarnya menanggapi. sudah menang Ya. kalah ya udah biar. Karena kau sendiri ini kan sebenarnya kan ini apa seorang atlet sekaligus influencer di waktu yang bersamaan lah. Ya itu repot juga sih. Iya. Itu repot. Ya. Repot tuh negatif apa positif nih? Ada dua-duanya. Ada negatif, ada positif. Oke. Negatifnya pertama dulu ya, negatif. Iya. dulu. Negatifnya itu kita kalau lagi persiapan susah. Tidak bisa fokus. Kadang-kadang lagi latihan terus ada jadwal kayak ini. Lagi ada photoshoot, lagi ada syuting, Iya. harus buat video endorse. Nah, itu tuh repot tuh. Iya. Dua kerjaannya. Iya, ya. lagi capek terus dipaksa harus hadir di kerjaannya. Udah, mau tidak mau kita harus hadir. Benar. Tapi kalau positifnya Ya, banyak endorsan uang. itu. Ya, Iya, benar. ya itu. Sama kayaknya nggak boleh kelihatan jelek gitu selama persiapan ya. Padahal atlet wajar buat kelihatan jelek ya. Iya sih, kita kan main panas tuh. Lari Nggak, maksudnya Udah kelihatan siang-siang. jelek tuh maksudnya kayak kita pas sparring atau gimana Oh. gitu. Justru emang di situ kan latihan. Iya. Karena kita latihan, jadi kita harus hancur-hancuran di situ. Jeleknya di situ diperbaiki. Kalau kita tidak mau ibarat kayak gelas ini, kita punya gelas ini contohnya. Terus saya datang mau minum, tapi sapinya sudah penuh. Tapi maunya minumannya kakak. Kalau dituang kan pasti tumpah. Tumpah ya. Mau tidak mau kita harus buang dulu ini. Iya, harus kita gelas kosong ya, ya. kasih kosong dulu baru datang kasih nata. Jadi kita belajar lagi dari awal. Gitu. Oke, jadi lu Maksudnya, ya cukup dewasa lah dalam menanggapi Iya, betul. kekalahan ya. Ya gitu. Aman lah. Ungki sendiri juga kemarin kan pertandingan terakhir kan lawan Putra. Putra Iya. Abdullah ya kan, lawan Putra Abdullah itu juga kalah kan kemarin kan. Nggak apa-apa. Makanya gue mau menanggapi bagaimana kayak Ada dua lagi. sih. gue justru pengen kita kan bisa ini kan apa tuh namanya dapat inspirasi Ya, juga. betul. Bagaimana apa tuh namanya seorang Ungki ini menghadapi kekalahan itu kan penting juga buat jadi inspirasi kita semua, bro. Ya, kalau saya jadikan itu pelajaran. Biar kedepannya lebih baik lagi. Lihat apa yang kurang di pertandingan kemarin, ya kita latihan lebih keras lagi. Apa yang kita tidak latih di pertandingan kemarin, kita latih di pertandingan selanjutnya. Kayak gitu. Iya. Terus kalau untuk cedera bahu gimana? Udah aman nih buat Untuk cedera bahu sekarang puji Tuhan udah 100%, udah aman. Udah mulai drill juga pelan-pelan. Udah oke. Jadi ya persiapannya untuk kali ini lumayan enak lah. 100% untuk 100%, pemulihan ya. 120. Ya, terus 20. Udah lebih itu ya. Ya, udah lebih. Iya. Nah, kita langsung masuk kali ini langsung ke persiapan kalian buat pertandingan di event HSS 7 lah. Siap, Pak. Siap. Iya kan. Dan
KKJ ini kan udah fix kan buat bertanding kan besok di HSS kan. Kemarin Iya. soalnya kita belum ada pengumuman sama sekali buat kayak ngasih tahu bahwa Emang gila kalian punya tim ya kurang sih ya. bukan Oh, bukan, apa? gilanya itu bukan kurang. Kakak ini Saya orang tengah soalnya bukan. bukan tidak Oke, lah. oke. Emang tiba-tiba promotor ini ini Tiba-tiba. punya CEO nih. Ah. Teng, Jack Mullen ini ya udah main aja lah gitu. Ya sebenarnya yang pertama sudah cari lawan, cuman Ya. lawan-lawan sebelumnya tuh disuruh main Muay Thai, mereka tidak balas chat lah, pokoknya mereka tidak balas chatnya inilah Pasio lah. Gimana nih maksudnya? Gue kurang paham nih gimana. Jadi sebelumnya itu memang udah ada tawaran ke Iya. saya, lawan ini. Ya udah oke. Oke. Main Muay Thai kelas ini. Tapi lawannya saya punya lawan tidak mau, tidak balas chat. Siapa namanya? Tidak tahu siapa. Oh. Oke. Ya, Terus. tidak balas chat. Ya udah kalau begitu langsung ditawarin lah main boxing. Oh. Nah, ditawarin main boxing. Lawannya satu tidak mau juga. Iya. Ya udah yang terakhir mau. Oke. Gitu. Jadi Jadi- tawarannya di Pasio gitu. Kau kan ini udah pasti kan akan bertandingnya justru di boxing kan? Ya, Dan ketemunya lawan kau ini adalah Brian Lawitan. ya champion. Champion apa nih dia? Champion Indonesia lah. Apa? National champion mungkin. SEA Games champion mungkin. Tapi bukan Oh, boxing. Bukan boxing. Ya. Ini mungkin gua ambil satu bukan tweet ya, apa sih kayak komentar di IG nih. Oke. Si Brian Lawitan pernah komentar kayak gini nih. Banyak yang bilang saya nantang boxing. Padahal kalau tidak berani K1, Muay Thai, saya bilang oke. Jadinya malah boxing, ngikut kelasnya lagi. Gitu kata dia. Tanggapan lu terhadap kata-kata si Brian Lawitan di sosial media nih? Brian Lawitan ini mungkin ya gimana bilangnya, mungkin dulu atlet kayak kita, jadi sekarang kalau kebaca main sosial media tuh cepat ke-trigger, cepat percaya media lah, Iya, percaya iya. percaya komentar netizen lah. Hmm. Jadi dia mungkin ya itu cepat panas, belum ngerti tentang sosial media, belum ngerti tentang komentar netizen, giringan opini. Iya. Jadi dia langsung asal komen aja. Kalau menurut saya itu sih. Jadi sebenarnya awalnya itu bukan ini ikuti promotor. Yang tadi saya sudah bilang pertama Muay Thai, lawan satu tidak mau, terus ditawarin langsung main boxing. Lawan satunya juga, yang kedua juga tidak mau. Akhirnya ya udah main boxing aja lah. Kata Coach Vicky kan, main boxing aja sudah, Jack, biar wave-nya itu atau siklusnya tidak berubah-ubah. Main ini tahun ini bulan ini main boxing, abis itu bulan ini main Muay Thai, bulan ini main kick striking, bingung. Iya sih, benar. Jadi siklusnya biar Coach Vicky bilang biar tidak ubah, persiapan mantap, ya udah boxing aja. Ya sudah langsung boxing gitu loh. Jadi yang dibilang pertama yang soal netizen bilang itu soal takut Muay Thai Brian bukan. Oh gitu, iya Iya. kan karena kan seperti yang kita tahu kan di sosial media tuh semuanya kan bergemanya justru lah kenapa tandingnya boxing kalian Iya, kan iya. ya kan kayak kalian cerita kan kalian kan berasal dari Muay Thai. kan, terus habis itu Brian Lawitan juga sebenarnya lebih bagus di kaki kan Ya, gitu. betul. Tapi kenapa kalian malah ketemunya di event Di boxing? boxing, Itu ya. yang menjadi pertanyaan tuh. Nah itu karena ya, tadi saya sudah bilang karena tawaran-tawaran dari promotor dan dari pelatih juga saranin gitu. Karena biar siklusnya tidak berubah, pertandingan-pertandingan berikutnya mungkin kemungkinan juga boxing. Oh jadi kalau ke depan selama 1 tahun ke depan ini justru KJ malah 1 tahun ke depan mungkin tidak, mungkin beberapa bulan ke depan. Iya. Ya, jadi itu yang dimaksud Coach Vicky dan tawaran yang dikasih juga itu. Jadi udah kita terima. Masalah kelas, ya kalau tidak mau ya tidak usah. Iya. Ya iya, begitu sajalah dari saya. Tapi ya, yang saya maksud juga dia belum terlalu tahu tentang sosial media. Sosial media ya. Jadi dia masih terlalu- cepat tergiring opini, masih cepat ke-trigger. Iya, gitu loh. kecepatan Padahal itu kan ke-trigger, ya. tidak semua yang di media itu benar. Betul. Gitu loh, yang saya mau kasih tahu aja sih. Iya, nggak harus ditanggapi Iya semua betul, ya. jadi ya sudah biarin lah. Iya. Baru belajar harus lebih banyak belajar main Ya, sosial harusnya media lah, Brian Lawitan ya. Tunggu dulu ya. Mungkin kebanyakan latihan tuh, kebanyakan pukul jadi. Iya. Ya panas sekali ya panas. Nah, mungkin begitu. Iya sih. Padahal sabar dulu bos, ini kan belum dengar dari Iya. pihak sebelah ini. Sabar dulu, tenang, harusnya begitu. Kemarin juga rulesnya juga belum kontrak belum ditandatanganin semua tapi udah marah-marah dulu. Ya udah marah-marah bilang, "Bang, ini kenapa?" Iya. Terus saya usahakan pahami lagi, oh paling karena komen netizen, mungkin dia lagi live terus orang komen pasti marah toh. Iya. Jadi ya sudah, biarlah. Iyalah.
Jadi udah jelas lah ya ini Iya. dari KKJ lah ya. Nah, lu Kakak Ungki sebagai partner berlatihnya lah. Siap. Di pertandingan besok kira-kira nih siapa yang lebih unggul di rules boxing nih antara KKJ lawan Brian Lawitan? Brian. Prediksi dan inilah. Karena saya masih belum pernah lihat kakak Brian ini dia tanding boxing. Oke. Dan saya udah pernah lihat Jack tanding boxing, ya saya lebih Jack lah, jauh. Yesus Maksudnya jauh. 70-30. Oh, jauh itu 70-30 sih mah jauh banget sih. Iya. Karena kakak Brian senjatanya di kaki. Iya, dia lebih dominan di Iya. kaki ya. Jadi untuk kali ini ya KKJ. Untuk kali ini. Oke. Iya, iya, iya. Oke, sekarang kita ke Kakak Ungki untuk persiapannya ngelawan Yahya Garcia ya. Oh ini di kola terus ini kita nih. Iya, itu dia makanya gue tertarik dengan klan kakak nih Kita karena nih memang klan hari-hari kakak di nih- kola, Cok. Iya. Tapi kenapa kita bantu lah, kita bantu untuk biar naik juga sama-sama, biar semua sukses, fighter Indonesia semua sukses, kita bantu lah. Iya. Jadi dari dulu nih kita kalau di kolot ini kita ikut terus toh. Iya. Ikut terus, ikuti berat. Iya. Kayak kakak Brian juga. Kan dia yang kolotko. Iyo, Asis juga kolot saya, Rani Pangalila kolot saya. Kalian semua Tapi semua harus mereka. Iya. Harus mereka. ikuti mereka nih, Iya. ikuti dia mau. Oh iya Hati-hati, iya. Pak, iya. bercanda aja. Nah, kan itu uniknya tuh kayak maksudnya klan kakak nih banyak yang call out. Dari seluruh yang call out nih, kenapa lu justru nanggapin si Yahya Garcia? Maksud gua kan Ungki ini kan sebenarnya tertarik justru sama Paris Fernandes nih kan? Ya karena Iya kan? Karena Kenapa dia justru lari, Yahya Garcia? Dia lari, dia sembunyi-sembunyi. Dia tahu selesai lawan Yahya ini, dia tahu dia sembunyi di siapa lagi. Kayaknya Mungkin tidak di yang satu kah, yang dua, yang tiga kah, saya tidak tahu lagi. Iya iya iya. Intinya kan ya udah banyak yang lihat tuh, dia udah kasih keluar kata-kata selesai lawan Yahya, lawan dia. Kalau dia ingkari lagi berarti dia bukan laki-laki, mungkin potong apa batangnya itu. Kalau dia sembunyi. Iya benar-benar. Tapi maksudnya dari seluruh nih yang call out nih, kenapa justru si Yahya yang kau bilang kayak ayo dah gas gitu? Karena itu jalan untuk saya ketemu abangnya. Oh. Iya. Iya iya. Iya. Jadi kalau kau menang dari Yahya besok ini, otomatis itu jalan menuju seorang Paris Fernandes nih. Harusnya dari dulu sih udah ada perjanjian juga. Saya udah ada perjanjian sama Paris, saya kasih kalah Gulba KO atau TKO, langsung otomatis lawan Paris. Paris. Perjanjiannya udah kayak Tapi- gitu. Tapi selesai lawan Gulba, langsung Pacin dia tahu dia bersembunyi di balik kata Yahya bagaimana ke apa kah. Benar. Jadi diutus Yahya dulu ya Iya. buat lawan kau baru diuji lah ya. Ya. Dia tahu mungkin selesai Yahya Masih mungkin dia sembunyi kirim yang lain Hafiz lagi. Hafiz lagi. Iya iya. Habis siapa lagi itu yang satu? Siapa lagi? Masih ada. Dia tahu lagi. Ini banyak Iya. sekali ini. Iya, iya. Lah, kamu tali-tali sih. Iya. Nah, kalau gitu kau kan besok ini udah pasti lawan Yahya kan? Siap. Nah, gimana ceritakan persiapan-persiapan yang udah kau lakuin buat ngelawan Yahya Garcia? Untuk lawan Yahya tidak ada persiapan khusus untuk lawan dia. Saya latihan untuk saya punya diri sendiri untuk pertandingan ke depan. Saya tidak lihat siapa saya punya lawan ya. Saya lebih baik perbaiki saya punya diri. Saya lebih fokus, saya punya fisik, saya punya mental apa semua segala macam untuk pertandingan ke depan. Jadi kau fokus ke diri sendiri, nggak ngelihat maksudnya Yahya, apalagi kan kita lihat kan kemarin kan menang lawan siapa dia nama itu ya? Nelson ya. Yahya kan menang lawan Nelson. Kau nonton pertandingannya bagaimana mereaksi pertandingan mereka? Jujur. Jujur ya, jujur. Jujur. Boring, biasa aja. Bosan ya? Iya. Karena kayak tidak sama kayak pertandingan mereka berdua pertama. Ya, Oh. saya juga Bisa setuju sih. dia tahu kenapa di pertandingan kedua ini kayak Saling dua-dua- tunggu. Iya. Kayak Kalau yang saya tahu kayaknya karena ini nanti karena beda berat badan. Nelson berat badan over jauh jadi Iya. potongnya di poin. Benar Jadi sih, per itu ronde- juga masuk ke Ya, jadi ini itu ya. masuk game plan kayaknya. Iya, iya, iya. Kalau kan di sosial media ini kan terkenal antara kau melawan Yahya itu adalah IQ ngelawan power katanya gitu. Gue nggak tahu narasinya yang dibangun ini dari mana, tapi kebanyakan iya kan, banyak yang bilang bahwa pertandingan ini adalah pertandingan IQ ngelawan power. Tanggapan Ungke terhadap pendapat itu di sosial media gimana? Tidak sih. Dua-duanya punya
IQ sama power, saya juga. Jadi tidak kayak IQ lawan power, tidak ada. Iya. Tapi tanggapan kau terhadap sosok seorang Yahya ini gimana? Apalagi kan kau udah biasa saling berdebat nih di sosial media kan, saling lempar nih. Tanggapan kau sebagai Yahya sebagai seorang fighter gimana? Kalau berdebat tidak sih, dia sih yang kejar-kejar saya. Iya sih ya. Ya saya biasa aja kakak. Oh, Biasa aja. tapi tanggapan kau sebagai ngelihat Yahya sebagai seorang fighter tuh kayak maksudnya apa yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dari Yahya ini? Saya tidak boleh bilang sini lah. Nanti kalau saya bilang dia punya kekurangan ya, dia perbaiki. Asik. Saya tidak mau bilang sini. Nanti Betul kita lihat juga aja. sih. Iya. Kalau kelebihan? Kelebihan, ya sama, saya tidak mau bilang juga. Oh, rahasia semua ya Rahasia nih? semua. Rahasia Saya tidak mau semua. bilang, kan Iya, ketahuan lah. Iya. Lama. Nah, kalau gitu KJ, kalau kau sebagai training partner dari Kakak Ungke nih, gimana tanggapan kau terhadap pertandingan mereka berdua? At least prediksi dari... Kakak mau saya jujur kak? Iya. Jangan demi. Jujur aja. Kita podcast ini. Jujur di ke sini. jangan. Jujur aja, jujur. Kepala Demi. Kepala Oh. kepala Demi. Saya tertipu. Iya kah? Iya Demi. Saya tertipu. Apa boleh. Sama Iya. Boleh di kan kenapa sampai nih kepala Yahya nih? Apa karena bercanda aja, kan? Udah, jujur aja nggak apa-apa. Jujur. Ya kalau prediksi dari saya, Ungke kan terbilang 120% tuh. Iya betul, udah 121. Iya. 121 ini. Ungke menang 121%. Hmm. Betul, Dewi. Tertipu. Kepala Karena dong kayak karena apa kan kita semua penasaran nih kayak maksudnya dari sudut pandang KJ nih kenapa kok pasti pus nih kepala Yahya nih? Apa persiapan apa emang udah ya ini. apa Tadi lawan bercanda aja lah. Tadi enggak serius juga nggak apa-apa. Serius aja serius. Ya. Karena persiapan tuh latihan sama-sama, sparring Saya sama-sama. pun saya main lari-lari kok nanti. Nah, main lari-lari kan untuk main lari-lari. Jadi ya sudah. Kalau menurut saya yakin 121%. Mungkin menang dari persiapan, dari power sudah power jauh sekali sudah. Power sih ya. Jauh Iya. sekali. Oke. Ada tuan tangan cedera begini, power dari mana ya? Mana yang bener nih? Mana yang benernya jadinya? Karena dia kan bingung. Iya, Tapi itu penasaran dari ya? saya. Oh, oke, Gue mau iya. saya tidak tahu, tapi itu Nggak dari saya. masalah ya? Iya. Iya. Ya, saya kan baru Baru sembuh cedera tuh. Iya. cedera, tangan saya masih cedera. belum maksimal. Oh, ini ada permainan mind games di sini ya. Iya. Kalau gitu ke KJ. KJ kan bagaimana persiapan buat ngelawan seorang Brian Lawitan dan gue mau tahu pendapat seorang KJ ini terhadap gaya main atau figur seorang Brian Lawitan gimana? Cepat, agresif, mental petarung orang timur juga jadi. Terus keras kepala. Bagus dia. Bagaimana KJ bisa menghadapi petarung yang macam Ya kan itu? sama-sama dari timur tuh. Iya. Ini baku pica. Dia bilang baku pica pica, ya? baku pica sudah. Iya, tanam semuanya aja Iya, ya? udah. Ya kalau boxing kan seni itu loh. Iya, betul. Jadi ya betul. sudah nanti lihat aja lah. Tapi ya kalau saya respect lah. Dia benar-benar bagus, menurut saya dia bagus. Levelnya ya nasional sampai internasional mantap. Iya. Tapi ini juga pengalaman pertama dia ya untuk tanding tinju ya. Oh iya. Apalagi profesional. Oh, Setahu saya yang berapa saya ya? tahu ya. Saya ketiga aja. Kedua. Iya. Ketiga. Iya ketiga. Ketiga ya. Iya tapi kan sebelumnya kan non Paris. Paris jago nih. ya, Paris bagus. Iya, makanya gue mau tanya nih. Lawannya berat apa? Berat, Paris berat. Paris berat ya. Ya, pukulan berat. Mantap. Tapi menang KO. Itu kebetulan. Hah? Itu kebetulan tuh. Hidup mah emang kebetulan semua, Bro. Jadi pas kena ya udah jatuh. Sudah dari situ goyang. Iya. Ya sudah. Kau ada ketertarikan lagi lawan dia? Dari tawaran lah. Kita kan dari tawaran, tergantung tawaran yang diberikan apa itu loh. Benar. Jadi kalau oke ya sudah kita oke. Tapi dari pribadi nih nggak ada ketertarikan kayak di luar tawaran deh. Kayak maksudnya, gue pengen banget sih lawan Paris nih yang ketiga, apalagi trilogi. Di Parah, Indonesia belum ada. Ini parah sih. Kok parah kan? Masa Di saya harus jawab tidak tertarik gitu. ya Gue mungkin. paling tega nih, tega Nggak sekali. tertarik juga nggak apa-apa. Saya, hak, ya, bro. saya orangnya fleksibel. Saya sebenarnya ya biasa aja, tidak
terlalu Oh. pengen tanding lagi sama dia, tidak. Tapi tergantung nanti kalau ada tawaran yang menarik ya sudah kita terima. Itu. Oh, karena ini adalah trilogi, bisa dibilang belum ada trilogi Wow. influencer sekaligus fighter di era saat inilah buat bisa ketemu kan, kayak apalagi satu sama kalian kan. Iya sih. Iya, jarang terjadi bisa trilogi yang ditunggu-tunggu tuh. Ya sudah, kita serahkan kepada semua promotor Indonesia yang mau menampung kami terima. Oh, iya. Tapi buat karir ke depan, bro, kira-kira yang lu paling tertarik siapa? Padul. Aduh, saya pengen lawan kakak dulu sih sebenarnya itu. Siapa? Kakak dulu. Oh, dari klien kakak lawan klien kakak nih. Pengen lawan dia. Itu menarik sekali. saya juga pengen. Biasa kan kalau Kalian dia, kan udah sering sparring, itu mah di video sparring di videoin aja. Yang ini yang benar-benar kayak di show besar nih, kalau ada promotor yang seperti kau bilang tadi nih, ada promotor besar yang mau ngadain satu nama yang kira-kira kau tertarik sekali mau lawan nih. Misalnya rematch Aji Kalim atau Randy lagi apa siapapun lah. saya aduh, seperti biasa lah. Kakak Ungki deh, menurut saya Kakak sering- Ungki siapa yang cocok ketemu? Soalnya saya sering di call out, jadi saya kayak rasa biasa aja. Oh. Jadi kayak aduh, gimana ya, susah diam aja nanti lawan yang datang kayak gitu. Oh, Iya. keren. Jadi saya tidak terlalu tertarik. Iya. Tinggal tunggu aja, antri Iya. aja. Harap Iya, antri nih, antri kalau dulu. yang mau lawan saya harap antri gitu. Iya, kayak gitu-gitu aja lah. Iya sih, keren. Kalau Kakak Ungki, menurut Kakak Ungki siapa yang cocok lawan Kakak J nih? Siapa ya? Semua pengen lawan Jack. Iya. Jadi saya Siapa bingung juga. namanya. Yang kalau antri, kalaupun antri nih dia baris pertama nih. Pas Sebenarnya antriannya dibuka dia berdiri paling depan. Sebenarnya kalau dari satu begini, Nah. kalau dia berdiri paling depan datang, semua sebenarnya tergantung. Hmm. Promotor sukanya siapa? Ah itu. Oh, dari tadi. Jadi semua ini tergantung jawabannya. promotor. Iya. Emang betul itu sesuai dengan yang bisa punya list sekarang itu begitu. Oh, iya. Jadi promotor lawan ini, ya udah tawarannya ini, ya udah oke, gitu. Sekarang itu Oh. gitu. Kalau Kakak Ungki sendiri paling tertarik nih setelah Yahya siapa? Paris sih. Nama dan Iya. siapa yang Paris sih ya, udah jelas ya. Ke depannya. Tapi tidak terlalu tertarik gimana juga. Oh, gitu. Biasa aja. Oh. Kenapa biasa aja? Ya cuma pengen ketemu aja sama dia. Biar dia tidak lari. Oh, jadi Mungkin karena dari awal kan sudah ada janji mereka Iya. berdua di antara laki-laki. Udah ada masalah kecil lah. Janji di antara laki-laki ya. oh iya ada satu hal yang belum diselesaikan Iya. lah ya. Jadi pengen diselesaikan dulu. Oke. Gitulah. Kalau gitu gue mau tanya dong prediksi kalian di event HSS 7 besok nih, kan bisa Wow. dibilang fight card kan juga lumayan Ngeri. oke kan. Ngeri. Iya, dari Fight yang card-nya ngeri. main eventnya dulu lah. Siapa main event ini? Ada Paris Rudy 2. Paris bro. Rudy, Iya. Under rules kickboxing. Kau kan paham betul lah soal kickboxing dan combat sport lah. Anjing. Menurut KKJ, prediksi Paris lawan Rudy bagaimana? Aman aja, jujur aja ini sih mah. Saya sudah larang sih. Iya. Jangan. Saya bilang, Iya anjing, benar jangan. benar. Kau punya persiapan saja mungkin bisa dihitung. Oke lah, mungkin 3 minggu lah full tanpa kalau kecuali libur itu pasti. Mati sih, kalau tidak mati ya rumah sakit lah. Rumah sakit lah kalau Tapi sampai maksudnya mati ibaratnya masih bukan nggak terlalu mati yang benar-benar mati. Maksudnya chance untuk menang itu kecil. kecil ya. Itu Betul. ibarat kata mati dari kita tuh kayak gitu. Iya, iya, Chance iya. untuk menang itu ya kalau pukulannya pas ada counter dipotong 20% lah saya kasih. Oh, 80-20 ya. 80% Ya. buat Rudy, 20% Paris ya. Ya, itu benar-benar akan dikontrol sesuai kemauannya Coach Rudy. Ya jadi kayak sapi taruh di hidung. Cocok hidungnya ya, tarik. ditarik-tarik. Iya. Jadi ini akan jadi match bercandaan lah ya, bisa dibilang ya. Saya Buat tidak percaya. buat Saya tidak Coach percaya Rudy. sih. Ini saya tidak percaya kalau bercandaan, saya tidak percaya sih ini. Ini Iya, pasti. Iya. Ini pasti hancur demi seru. Iya. Pembantaian ya. Tidak lah, tidak. Iya, di atas ring. Tidak lah. Enggak sih, enggak nyampe sana ya. Iya, tidak ada terus. Paris masih ada Iya, punya dua masih tangan ada kok. benar, masih ada perlawanan lah Iya, semoga masih ya. perlawanan lah. Kalau Ungke, menurut Ungke, Paris lawan Rudy bagaimana? Prediksi? Sama kayak di live saya bilang selesai. Selesai ya. Selesai. KO kemungkinan
paling besar justru di KO buat Rudy ya. Iya, mungkin low kick sih kalau saya. Oh, Bukan sulit, TKO low kick. ya. Iya, Sulit keras sekali. berdiri, iya Tidak sih, mau benar, berdiri. benar, Aduh Tuhan. Please jaga gue punya kepala. Iya, head kicknya Rudy sih mah naik sih. Tapi semoga mereka berdua main-main aja sih, biar tidak terlalu cedera bagaimana. Iya sih. Kalau serius itu Kenapa? bahaya Kalau sekali. sekarang saya tanya Kak Andika, Oke. Kak Andika bagaimana? Rudy jelas. Jelasin Udah ya. pasti, Jelasin ya, itu. Kayaknya sih mah udah pasti, Bro. Iya. Aman, Bro. Iya. Kalau itu sih mah kayaknya udah agak dipastikan lah. Cuman ya, segala fight tuh masalah presentase aja. Betul. Jadi kira-kira kalau saya tanya balik nih, Ya. kemungkinan besar Paris menang itu berapa persen? 15 lah. Oh, saya tadi dikasih 20, saya masih baik nih. Iya. 17,2 kalau ininya. Angka pastinya. Dari apa itu? Hah? Dari knowledge Paris tentang kickboxing. Aduh, Itu yang dia pengenalan akan kickboxingnya yang masih agak kurang. dengar dia. tuh. Ganti saya yang pimpin podcast kali ini. Langsung pertanyaan kedua nih. Pertandingan kedua yaitu kita punya partai influencer Kalis Rock lawan Eddie Boxing. Menurut KKJ, Kalis Rocks. Di boxing, Kalis Rocks. Wow, seru nggak itu pertandingannya? itu seru. Seru ya. So, minta maaf, ini dua-duanya saya kenal nih. Iya, iya. Kalis Rocks saya kenal, Eddie saya kenal. Sama-sama teman. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, Eddie. Eddie, ya. Ya 60-40 lah. 60-40. 60-40. Jadi lumayan sengit tapi masih ke Eddie. Iya, masih. Ya, soalnya dia jam terbang lumayan, pengalamannya pernah main boxing, pernah main Muay Thai atau kickboxing mungkin. Dan kurun waktu dia bertanding tuh cukup rapet Ya, semua ya. rapat semua. Jadi harusnya Eddie sih kalau dari Eddie, iya. Kalau Ungki? Sama kakak. Sama ya? Sama. Masih pegang Eddie ya? Eddie. Oke. Next ini bisa dibilang partai amatir, dua petinju amatir yang bisa dibilang lagi naik daun lah. saya. Calon juara dunia. Iya, bisa sampai situ lah Amin ya. ya. Amin Amin aja. lah ya. Mars de Volta lawan Pangeran Fabricio. Aduh, ini sulit Itu sekali. agak berat. Fuck. Gimana? Saya kemarin sudah lihat ini ya. Pangeran tanding di Beyond Tryout. Iya. Dan saya sudah sering sparring sama Volta. Latihan bareng terus. Jadi kalau apa ya namanya, persiapannya bagus. Mungkin 50-50. Masih 5. Ya, soalnya dua-dua kita tidak ya. bisa berat sebelah atau berbohong. Kalau menurut dari saya punya kacamata yang netral 50-50. Cuman kalau dari persiapan Pangeran lebih bagus, ya bisa ke Pangeran. Kalau Volta lebih bagus, bisa ke Volta. Soalnya ini sudah tipis nih. Iya, ini masalah persiapan Iya, aja masalah ya. persiapan aja. Siapa yang fit dia yang menang. Iya, betul. Itu kalau dari saya sih. Dari Ungke? Sama saya Pendapatnya? juga, Kak. Masih sama Tergantung ya? persiapan. Iya. Tergantung persiapan. Karena dua-duanya bagus. Iyo, Oke. dua-duanya ini calon juara dunia. menurut Iya saya sih. Salah satu bintang yang bakal bersinar lah ya ke Iya, depannya pasti, ya. itu sudah pasti. Kalau begitu, Ungke dah selanjutnya nih. Oke, saya duluan. Coba. Iya. Jerstang Ungke. lawan Rabowo. Ini partai kelas berat lah bisa dibilang. Ih, Iya kakak kan? Rabowo dia berat berapa kak? Kayak 100 lebih kah? 100 lebih tapi mereka ketemu di kelas baru ini namanya Bridgerweight. Bisa turun? Itu nggak tahu, saya belum tanya langsung sih. Cuman ya harusnya tanggung jawab dia harus bisa di 95. Gimana? Saya Prediksi. lihat dia main lagi, Tuhan pukulan berat sekali. Berat. Saya suruh rasa di kepala berat memang. Jerstang bagus. Kakak blok padahal. Blok tembus, pica-pica Tembus, juga. anjir. Kalau berat memang begitu. Saya 55-45 Untuk kakak Prabowo. Rabowo. Prabowo jangan tanding dia. Rabowo. Prabowo. Iya. Untuk Prabowo 55 ya. Iya, soalnya dia punya bobot pukulan. Iya. Iya, berat badan juga jauh kayaknya. Yang menjadi pertimbangan tuh sebenarnya Prabowo harus turun ke 95-nya itu yang jadi kesulitan buat dia Dia sebetulnya. 100 berapa sih? 120 ada. Aduh Tuhan. Iya. Enggak Oke 110 sih. mungkin sekitar segitulah. 15-an ya. Bisa turun ke tidak gitu. Iya. Jadi kalau KJ, menurut KJ Berapa round ya mereka main? Hah? Berapa round ya? 6
6 round. 6 round. Saya sudah sering lihat Jerstang tanding, Rabowo saya belum pernah lihat. Cuman kalau dari berat badan sudah dibilang kayak begitu, kelas berat itu kan gitu. Kalau satu kali kena, ya sudah, itu pasti akan mengurangi fisik. Dia punya lawan bisa sampai 50%. Jadi kalau Jerstang pintar, ya aduh berat lagi. 5-5 sih. 5-5 sama juga dong berarti. Oh, buat Soalnya Prabowo juga kan? Iya, soalnya Jerstang bagus lah. Kita tidak bisa langsung ambil 60. Iya, benar-benar. Ada. Iya, soalnya Jerstang bagus. Dia Bagus tahan pukulan lagi. tahan pukulan. Jerstang itu kuat sekali. Tahan pukulan itu yang jadi masalah. Untuk Rabowo nanti itu yang jadi masalah sih kalau menurut saya. Jadi kita tidak bisa kasih 60 langsung Rabowo, tidak bisa lah. Jadi, Oke, ya. 5-5. Itu maksudnya itu make sense itu benar-benar netral. Ya, Biarpun kita pernah latihan sama-sama Jerstang, tapi ya kita harus bisa lihat dari posisi berat badan dan skill ya. skillnya nanti. Iya. 5% itu buat berat badan lah. Iya kalau misalnya fisik, kalau misalnya fisik habis ya sudah. Iya. Iya, betul. Kan bisa Apalagi 6 berbalik. ronde ya. Iya 6 ronde. Benar. Berat itu berat. Kalau gitu terima kasih buat prediksinya, kita balik ke persiapan kalian buat HSS 7 ya. Oke. Gimana kalau KKJ nih persiapan buat HSS 7 transisi dari terakhir tanding Muay Thai ya kan, terus tiba-tiba balik ke boxing. Gimana Saya ini ikuti mereka yang tantang saya semua dari dulu nih. Yang mereka yang kalau saya, tapi saya ikuti rules mereka, ikuti berat mereka, ikuti kemauan mereka. Jadi saya sudah terbang-ambing memang. Ya sekarang saya balik lagi ke boxing. Persiapannya awal-awal mati lah sudah pasti. Iya. Mungkin kalau dari saya kacamata boxing lebih capek lah. Benar ya. Dari saya boxing lebih capek lah. Karena kalau di Muay Thai kita masih bisa, Muay Thai atau kickboxing kita masih bisa delay permainan, bisa push kick. Iya, betul. Bisa cleanse. Kalau di boxing tidak bisa. Kau mau push kick apa? Tidak bisa. Kau udah pukul cuma pakai tangan. Iya. Jadi awal-awal capek sih persiapannya. Cuman sekarang ya sudah ada penyesuaian. Mungkin bakal comeback lebih bagus lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Iya. Sudah Jadi, pasti, itu sudah pasti sih. Iya, itu yang pasti bakal pertandingan yang bakal menarik lah besok ya. Ini seru lah, kalian tidak bosan lah. Benar. Ungki bagaimana persiapan transisi balik ke boxing ini? Terakhir tandingnya boxing ya? Boxing. Boxing ya? Saya boxing semua. Tapi transisi maksudnya dari cedera kemarin kan, gimana persiapannya buat ngelawan Yahya besok? Apa ya? Tiada persiapan khusus. Ya latihan, datang ke Sasana latihan sesuai instruksi pelatih. Terus maksudnya perbanyak latihan-latihan shoulder karena kemarin kan baru selesai cedera. Iya. Jadi persiapan aman semua lah ya buat Persiapan boxing aman ya. Tidak ada persiapan untuk gimana ya, angkat beban 200 kilo tidak ada. Buat apa juga sih Iya, itu buat ya? apa. Benar. Nanti kalau buat pertandingan ngelawan Yahya ini, apa yang kira-kira dari latihan kau targetkan untuk menang lawan Yahya? Prediksi pribadi lah, target pribadi. Apa kau atau gimana? Iya, betul. Mau di ronde berapa, itu kan prediksi aja buat kalian spill aja. Kalau menang, udah pasti menang. Tapi soal kau apa segala macam ya, kalau ada kesempatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya akan ambil. Ronde berapapun itu. Iya. Jadi kalau ada kesempatan saya pasti ambil. Iya. Jadi kalau ada kesempatan kau pasti berusaha untuk menang Ya, KO saya tidak akan target kau di ronde sekian, kau di ronde sekian, tidak ada. Kalau boxing, kalau Saya tidak dari mau saya kacamata terburu-buru. juga boxing susah sekali. Kalau kita mau ke target itu paling susah. Kalau boxing. Karena ya cuma pakai tangan, Bos. Memang. Cuman kan ada beberapa fighter tuh yang memang dia targetkan karena dia percaya diri dengan pukulan dia tuh pasti meledak di ronde ini. Saya mungkin belum masuk ke, mungkin kita karena saya baru belajar boxing, jadi saya belum masuk ke levelnya si fighter ini. Jadi saya belum bisa target gitu kalau boxing. Oh iya. Soalnya kan kita baru Feel-nya belum dapat. Iya, kita belum dapat feel-nya. Feel fighter boxing itu kayak gimana, cara sparring boxing yang baik dan benar itu seperti apa, saya belum dapat. Mungkin kalau fighter ini dia sudah jago boxing, dia sudah tahu target berapa. Tapi kalau dari saya, menurut saya susah sih. Oke. Jadi kalau kau sendiri nanti untuk ngelawan Brian Lawitan ini kan bagaimana target yang pengen kau raih? Saya paling semua pukulan tidak ada yang tidak power ya, semua power saya lepas, mau apapun itu saya kasih 120%. Jadi kalau kena ya sakit pasti itu. Kalau tidak sakit, benar. kalau tidak sakit, Kalian tujuan saling menyakiti ya nanti. iya, kalau tidak sakit tanya Paris.
Iya. Udah pengalaman sih Paris ya, merasakan ya. Betul. Iya. Jadi kalau itu mau target KO saya tidak tahu. Soalnya Brian kan dia lincah, dia cepat, dia punya basic head movement bagus, apalagi dia kan speednya mantap tuh. Footworknya bagus. Iya, Iya. footwork bagus. Jadi ya kita tidak tahu. Soalnya boxing ini benar-benar susah sih. Iya. Repot-repot dan susah. Kita kan orang Tapi Muay di Thai, situ jadi- menariknya tuh ya. Iya, menariknya di situ akan ada pertandingan yang seru yang mungkin kalian belum pernah nonton. Iya. Oke, Kakak Ungki, ini kan Kakak J dan Kakak Ungki udah pasti nih lawan-lawan kalian nih kan pasti menonton podcast ini lah. Besar lah kemungkinan mereka pasti nonton kan. Iya. Iya kan. Ungki akan bertemu Yahya Garcia. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan ke Yahya Garcia. Silakan ke kamera. Apa ya? Bujang. Jangan bagaimana ya sambilan? Tolong. Jangan pernah menyesal dengan selama ini kau kolot saya. Karena ini akan jadi kau punya mimpi buruk. Shit, Sumpah. bro. Bisa sumpah. Goddamn, panas bro. Shit. Ini bakal jadi kau mimpi buruk. Oke. Ini akan jadi mimpi buruk bagi seorang Yahya Garcia ya. Itu kata-kata dari Itu saya Ungki. percaya di Iya. Saya percaya itu. Kita tunggu. Kalau gitu sekarang Kakak J untuk Brian Lawitan apa yang ingin disampaikan? Langsung ke kamera, Pak. Untuk Brian Lawitan, paling dari saya karena kok cepat emosi, kayak saya dulu waktu awal-awal juga normal lah. Iya. Baca komen netizen langsung kita panas, Iya. dengar video ini langsung kita panas. Jadi sabar-sabar, tenang. Karena nanti yang kalau mau panas itu nanti datang sering nanti. Di HSS 7, Redemption 7 Februari, oke? Di situ baru kita panas-panasan. Tapi kalau misalnya cuma dengar dari orang lain, dari video orang lain, jangan Iya. dulu percayalah. Jadi sampai ketemu. Untuk kalian yang menonton, jangan lupa ya, pay-per-view. Oke? Benar. Jangan beli bajakan. Jangan nonton bajakan. Jangan nonton bajakan, oke? Usahakan kalian yang pengen nonton datang. Di mana kita tadi ya? W Super Club Gatsu. W Super Club Gatsu. Kalau beli tiket cepat beli sekarang karena nanti habis. Saya tertipu. Dan yang tidak punya kesempatan untuk datang nonton kami di ASS 7, beli pay-per-view di video ya? Video.com. Di video. Berapa harganya? Itu dia saya Oh, juga. belum tahu ya, tapi pasti murah. Hah? 49.000. Wah, Tuhan murahnya. terlalu murah sekali. Murah, Pak. Murah loh. 49.000 di video. Jangan lupa beli pay-per-view. Ada saya. Yang kita tahu dulu. Ada Ungke, ada Paris, Rudy. Siapa lagi? Yang besar-besar. Edi, ini semua besar ini. Besar, bro. Ini matchnya Ada Volta Pangeran. Volta Tuhan. Forlan. Forlan Rivaldo, lu kie. Dia juga baru tahu Tuhan, ya. ini gila sih. Klien kakak baru tahu Forlan tanding nih kayaknya. Aduh. Ya, seru-seru nih pertandingan besok. Beli pay-per-view di video. Benar. Gila sih, ini pecah sih. Pecah, bro. HSS 7 Redemption pasti pecah karena match card-nya memang stack banget sih. Semuanya sih bisa dibilang seru semua lah. Partai gabungan antara influencer sama fighter tuh bisa dibilang udah mulai bersatu lah. Iya, Nggak ada ketimpangan yang sangat jauh. Iya, kalau dari saya ya influencer tuh sebenarnya tidak ada sih. Iya, Soalnya semua kan porsi latihannya sudah seperti atlet. Betul. Jadi kalau bilang influencer, atlet influencer lah ya, bisa dibilang atlet dan mungkin. influencer Iya, ya. atlet dan influencer. Dan influencer, benar-benar. Yang influencer nih, saya sebut ya, yang cocok dengan influencer ya. Iya, gas. 1, Jeffrey Nicole. Oh. Mereka fokus syuting. El Iya. Rumi fokus syuting. Benar. Aldi Taher. Siapa lagi? Lawan kau tuh siapa? Randy Pangalila. Randy atlet, anjir. Dia atlet itu. Dia tipu-tipu kita tuh. Iya, benar-benar. Dia mental atlet tuh emang. Betul. Dia dari kan dulu taekwondo, Iya, betul. MMA One udah pernah Pro, tanding. One Pro One lagi. Pride pernah One Pride. tanding, betul. Dia terus ada terus besar seperti Jake Paul, Logan Paul itu sebenarnya lawan atlet. Iya, betul, Nah, kan? betul. Ah, Sekarang porsi udah mulai latihannya. blur ya. Porsi latihannya loh. Porsi latihan. Iya. Atlet itu Selevel baru, kecuali atlet. kalau mereka punya kehidupan sehari-hari itu syuting, tiap hari syuting. Mereka artis loh. Iya, betul. Baru tiba-tiba diajak boxing, itu influencer. Iya. Kalau iya. tiap hari latihan, tiap hari sparring, latihan lari, angkat beban, masa dibilang influencer? Iya, itu udah masuk Itu atlet ke itu. atlet ya. Iya. Iya, Susah, iya. Bos. Itulah yang membedakan influencer Iya. sama atlet ya. Itu yang membedakan. Iya, iya. Dan kita udah mau masuk ke penghujung podcast nih. Jadi
Masih ada yang mau disampaikan apa mau ditanyakan? Sudah. Aman ya? Aman sekali. Iya, iya. Jadi mungkin dari Kakak Ungke dulu. Apa? Sampaikan ke penonton yang nonton podcast ini kira-kira kenapa mereka harus menonton pertandingan kau besok ini. Silakan bisa langsung ke kamera. Untuk kalian semua, mau bilang gimana kakak? Yang ini aja, kenapa bakal seru nih pertandingannya nih? Untuk kalian semua, kalian harus beli pay-per-view karena ya kalian bisa lihat dia punya fight card yang bertanding banyak sekali, fighter bagus, influencer, ada saya, KKJ, Forlan, Pangeran, terus Volta, pokoknya banyak sekali. Ini bakal pecah sekali HSS 7 ini. Jadi untuk kalian semua, kalian harus nonton dan beli pay-per-view. Betul. Itu dia. Ya. Kalau begitu KKJ tolong sampaikan ke para penonton kita semua supaya mereka bakal tertarik buat nonton HSS 7 Redemption ini. Kalau dari saya mereka sudah pasti tertarik, jadi sudah pasti mereka akan beli pay-per-view kalau yang lagi di luar Jakarta, dan yang di Jakarta sudah pasti akan kasih full itu W Super Club. Iya. Kayaknya bakal chaos ini. Chaos ini. Saya yakin ini chaos nih. Tidak bisa pindah tempat kan? Iya. Jadi yang di luar yang pengen nonton jangan nonton bajakan, tolong beli pay-per-view hanya 49.000 di video. Karena kalian tidak akan rugi sumpah. Ini Iya. sumpah ini Kacau, mati sih, bro. ini kacau Iya. sih. Saya sebenarnya jadi fighter yang tanding juga saya kayak saya pengen nonton. Pengen nonton satu. semua. Iya. Saya pengen nonton satu, tapi saya tanding juga jadi. Iya, sudah, kau gimana harus lah. persiapan di backstage ya. Iya. Iya. Ya, itu dia tadi sesuai kata KKJ dan Kakak Ungke, buat kalian semua jangan lupa saksikan HSS 7 Redemption tanggal 7 Februari. Jangan lupa buat kalian semua beli di video.com, jangan nonton yang bajakan, jangan buka TikTok ataupun Telegram ya. Betul. Langsung nonton di pay-per-view di video.com cukup dengan 49.000, atau buat kalian yang menonton langsung datang ke W Super Club Gatsu. Terima kasih buat para bintang tamu yang udah datang ke sini. Sukses Kak Haji. Terima kasih banyak sudah datang ya. Siap. Kakak Ungke, terima Siap, kasih Kakak. sudah datang. Sukses buat pertandingannya nanti. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton podcast ini. Gua Andika Mamesa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Vamos.